Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam yang baik buat kita semua. Terima kasih para hadirin, para undangan Zoom pada hari ini dalam rangka webinar yaitu pengenalan BIM 5 dimensi dan peran kontraktor dalam pengendalian proyek bangunan gedung berbasis sistem informasi. Di mana kegiatan ini bekerjasama antara PT Glodon dengan Askumnas. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Asosiasi Askumnas, Bapak Ketua Umum Asosiasi Askumnas. Oh iya. Mohon maaf diralat sedikit. Pertama-tama kita buka pembukaan dulu dan kemudian doa. Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dan izinkan saya untuk membaca doa sesuai dengan agama saya, agama Islam, dan bagi para undangan dan yang hadir dalam online membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Umum Nasional, Bapak Dr. Nia Saputra Kafir, SAKST. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Mandian, RA Simanjuntak, ST, MT, Deming, selaku pengurus bidang 5 di LPJK, dan sekarang menjadi moderator di kegiatan seminar ini. Yang terhormat pula Bapak Adiarta Emil Semuan, STMT, selaku narasumber dari PT Glodon Indonesia. Yang terhormat teman-teman, saudara-saudara pengurus
BPP Provinsi Askumnas, yang terhormat pula para anggota Badan Usaha, konsultan dan kontraktor di Askumnas, juga para tamu undangan lainnya. Mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat, kasih karunia, kesehatan, perlindungan, dan bimbingannya, sehingga kita semua dapat hadir berpartisipasi pada acara webinar pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023, dengan tema peran BIM 5D bagi kontraktor dalam pengendalian proyek konstruksi bangunan gedung yang dilaksanakan secara daring, online. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang berupaya melaksanakan kegiatan ini. Tentunya panitia ini dari Glodon dan Askumnas. Asosiasi Kontraktor Umum Nasional atau biasa dikenal dengan Askumnas adalah asosiasi yang didirikan pada 29 Januari 2009. Sebenarnya pada sedikit lagi ulang tahunnya Askumnas ini di 29 Januari. Sampai saat ini telah memiliki kira-kira 1.000 anggota badan usaha yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia sesuai catatan dari LPJK. Namun sebagaimana peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, asosiasi harus menyelesaikan bahwa asosiasi melaksanakan sertifikasi badan usaha harus tersertifikasi atau terakreditasi oleh LPJK, namun boleh melanjutkan untuk membuat LSBO. Dan Askumnas sendiri di timeline kami bakal maju untuk akreditasi pencatatan ke LPJK di Maret. Kegiatan ini merupakan kegiatan penting dalam pelaksanaan anggaran dasar dan ADART Askumnas dalam rangka pemenuhan syarat pengembangan keanggotaan bagi asosiasi dan syarat buat akreditasi nanti ke depannya. BIM ini sudah mulai digunakan oleh proyek-proyek strategis yang ada di Indonesia untuk menunjang kemajuan teknologi di bidang konstruksi. Maka dari saudara-saudara mohon diperhatikan nanti paparan-paparan narasumber kami, karena ini untuk teman-teman selaku pengusaha kontraktor yang terjun langsung di lapangan. Ini sangat berpengaruh. Penerapan BIM ini sangat penting dikembangkan di Indonesia karena dapat memudahkan, mempercepat proses pekerjaan di proyek. Salah satu keunggulan dari BIM ini adalah integrasi informasi dari berbagai disiplin ilmu dalam satu permodelan sistem. Pemerintah juga telah merekomendasikan tentang BIM. Mungkin nanti lebih jelasnya bakal dijelaskan dengan Prof. Orang umum lebih mudah membaca gambar proyek 3 dimensi dibanding 2 dimensi. Dengan gambaran 3 dimensi, owner proyek akan lebih mudah memahami gambar teknis yang diajukan oleh kontraktor. Selain itu, tenaga ahli juga diharapkan mengerti terkait proses BIM, terutama dalam perencanaan sebuah proyek bidang dikuasainya. Selain itu, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan hadir
secara luring hadir di tempat kami bersama-sama Bapak Profesor Mandian dan dari PT Glodon, Mas Emil, para sponsor yang juga akan menyampaikan materi terkait teknologi di bidang konstruksi. Akhir kata kami ucapkan selamat berseminar dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum Askumnas Bapak Nurtanio Sakti STSAK. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan mengenai pengenalan BIM 5 dimensi yang akan disampaikan oleh Bapak Adiarta Emil Semiawan ST.MT. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini. Terima kasih untuk Profesor Dr. Manlian R. Simanjuntak, ST.MT Demin, selaku pengurus LPJK Kementerian PUPR RI. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurtanio Saputra Takdir, SAK ST, selaku Ketua Umum Askumnas, dan segenap anggota Askumnas atas terselenggaranya acara ini. Dan terima kasih juga tentunya kepada peserta-peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar kali ini. Oke, tidak berpanjang-panjang lagi, izinkan saya untuk memulai seminar ini yang bertopik BIM 5 dimensi. Oke, perkenalkan sekali lagi, saya Adiarta Emil Semiawan, selaku Account Manager dari PT Glodon Technical Indonesia. Pada kali ini, saya akan memaparkan perkenalan software BIM 5 dimensi yang sudah diimplementasikan di industri konstruksi sampai hari ini. Oke, singkat aja, ini mengenai background education dan work experience yang saya miliki. Dan saat ini saya berlaku sebagai Account Manager di PT Glodon Technical Indonesia. Oke, bahasan sore hari ini akan meliputi challenges yang dihadapi sehari-hari selama project planning. Juga di sini saya akan memperkenalkan konsep BIM dan regulasinya di Indonesia. Kemudian di sini akan ada workflow dari BIM 5 dimensi itu sendiri, dari tahapan planning atau design sampai ke construction execution-nya, gitu ya. Kemudian di sini saya akan menggambarkan beberapa manfaat utama dan turunannya, mulai dari akurasi dan efisiensi dalam pembuatan BQ, komprehensif output yang bisa dihasilkan, koordinasi dan klarifikasi yang bisa dimanfaatkan, hingga project portfolio yang dimiliki oleh Glodon. Siapa-siapa saja yang sudah bekerja sama dengan Glodon. Oke, kita mulai dulu dari challenges yang dihadapi selama project planning, gitu ya. Nah, berdasarkan survei selama 5 tahun belakang ini, most of our customers itu mengatakan bahwa akurasi itu menjadi satu hal tantangan dalam project planning. Kenapa? Karena most of them itu memiliki metode manual atau semuanya itu serba manual, seperti misalnya PDF di print out kemudian di highlight dan dihitung secara manual, atau misalnya dari file AutoCAD semua diukur kemudian angkanya diekstrak dan memasukkannya ke dalam Excel dan kemudian mengkalkulasinya dengan manual pula gitu ya. Jadi dari segi rumus semuanya serba manual. Nah, ini yang mereka rasakan dan memiliki tantangan di segi akurasinya karena adanya potensi uncertainty in cost gitu ya. Apalagi saat presentasi ke owner ke lapangan, requirement ini menjadi unclear. Kenapa unclear? Karena gambar yang mereka miliki ini 2 dimensi. Jadi sulit dibayangkan. Seperti misalnya katakan ada pile cap yang bersinggungan dengan kolom dan balok gitu di satu sumbu yang sama. Nah, kadang-kadang kalau gambar 2 dimensi ini tidak bisa memvisualisasikannya dengan baik, sehingga akhirnya yang di lapangan menjadi trial and error, sehingga presentasi ke owner juga menjadi tidak percaya diri sepenuhnya gitu ya, karena gambarnya belum 3 dimensi. Itu yang mereka rasakan selama ini. Kemudian ada lagi dari segi produktivitas. Karena manual proses ini takes time ya. Jadi mereka katakan manual proses ini takes time dan kadang-kadang ini menyebabkan potensi delay project atau delay submission kalau dalam masa tendernya.
Kemudian on-site construction-nya juga menjadi trial and error, dan ini sudah menjadi tidak produktif gitu ya, karena waktu yang dimiliki menjadi tertunda. Ini yang mereka rasakan. Oke, kemudian ada lagi dari segi komunikasi gitu ya. Kadang-kadang penyimpanan filenya ini masih dalam bentuk hard copy dan kadang manual. Apalagi kalau tertumpuk dalam segi hard copy ya, ini menjadi information storage-nya menjadi tertumpuk gitu ya. Nah, ini yang mereka rasakan sehingga komunikasinya kurang efektif. Kemudian ada lagi dari segi kolaborasi gitu ya. Nah, kadang-kadang wrong and defective jobs ini sulit dideteksi gitu ya. Kadang-kadang gambar dua dimensi ini tidak merepresentatifkan kondisi aktual sebenarnya. Dan kadang-kadang yang di lapangan menjadi trial and error seperti yang tadi saya bilang sebelumnya ya. Sehingga workflow-nya menjadi tidak efisien. Nah, itu beberapa masalah yang dihadapi selama project planning selama ini sebelum mereka mengenal BIM. Itu yang mereka katakan. Kemudian di sini ada konsep BIM. Nah, secara umum, BIM ini adalah Building Information Modeling. Nah, ini kepanjangannya, Building Information Modeling. Ini adalah sebuah konsep yang bisa merepresentatifkan building proses dalam bentuk digital dan bisa saling tukar informasi, interoperability dalam digital format. Gitu ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya representatif building proses dalam bentuk digital. Seperti itu. Itu adalah Building Information Modeling secara umum. Nah, secara khusus saya bisa jelaskan lebih lanjut, BIM ini terbagi menjadi banyak. Jadi ada 3 dimensi hingga 8 dimensi. 3 dimensi untuk yang fokusnya pada visualization model atau pada estetika gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar sebelumnya Revit gitu ya. Nah, Revit ini masuknya ke BIM juga tapi 3 dimensi. Fokusnya pada estetika. Mungkin BIM bisa mengenerate calculation, tapi tidak sedetail itu, karena output utama dari 3 dimensi BIM adalah visualization model, gitu ya. Kemudian di sini ada 4 dimensi. 4 dimensi itu contohnya seperti Synchro. Nah, Synchro ini bisa mengconvert Microsoft Project menjadi sebuah model yang sudah ada schedule-nya juga, gitu ya. Jadi, schedule-nya sudah terintegrasi dengan modelnya, gitu. Nah, ini 4 dimensi. BIM 4 dimensi. Ada 3 dimensinya, juga ada scheduling-nya, seperti itu. Nah, fokus bahasan kami kali ini adalah BIM 5 dimensi, yang fokusnya adalah cost model, yaitu model 3 dimensi yang sudah terintegrasi dengan perhitungannya secara digital, secara advance gitu ya. Jadi lebih automation-nya ada gitu ya di sini, gitu ya. Jadi sudah terintegrasi antara model dan cost-nya. Nah, ini adalah BIM 5 dimensi. Dan lebih jauh lagi ada BIM 6 dimensi, 7 dimensi, hingga 8 dimensi. Tapi di sini saya akan fokus membahas BIM 5 dimensi. Oke, lalu saya akan menjelaskan lagi lantas apa sih spesialnya dari BIM 5 dimensi itu. Nah, ternyata peraturan sudah pernah mengeluarkan bahwa Permen PUPR tahun 2018 pernah mengatakan untuk bangunan di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai, itu wajib menggunakan BIM. Dan ditekankan lagi oleh PP nomor 16 tahun 2021 bahwa BIM yang wajib digunakan itu paling sedikit sampai dimensi kelima. Maka dari itu BIM 5 dimensi ini spesialnya di mana? Tadi saya bilang itu ya, spesialnya di sini gitu ya. Jadi ini sudah menjadi penekanan oleh pemerintah dan PP gitu ya. Jadi ini sudah menjadi hal yang lumrah saat ini untuk dimiliki oleh pelaku jasa konstruksi, utamanya kontraktor. Oke, salah satu produk dari BIM 5 dimensi itu adalah produk yang kita keluarkan, yang Glodan keluarkan, yaitu Kubikos. Kubikos ini sudah berdiri 25 tahun lamanya, dan kita sudah memiliki lebih dari 340.000 klien globally, dan kita sudah membantu menyelesaikan 6 juta project, dan total end user kita lebih dari 10 juta. Jadi secara experience kita juga sudah bisa dikatakan sudah mature, dan kita sudah memiliki banyak pengalaman dalam membantu rekonstruksi. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kedudukan Glodan Indonesia secara global? Nah, kita ini adalah salah satu dari 80 cabang yang tersebar di seluruh dunia. Gitu ya. Dan kita sebagai software company, sebagai technology company, kami sadar bahwa kami harus selalu melakukan research and development. In term of software upgrade, kemudian ada adjustment dengan peraturan-peraturan terkini gitu ya. Nah, itu kita selalu mengkaji dalam 6 R&D center yang tersebar di dunia. Karena kita percaya bahwa kuratan dari hasil yang kita miliki itu tidak lepas dari research and development yang selalu kita jalin gitu ya. Jadi kelebihan kita juga di situ. Kita memiliki calculation rules yang sudah built in ke dalam software kita, sehingga jika ada perubahan peraturan SNI
atau peraturan SCSI itu sudah include ke dalam software kita. Jadi kita nggak hanya menghitung secara otomatis, kita juga mengadopt peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti itu. Nah, Kubiko sendiri ada macamnya, ada banyak ya, ada 4 ya. Jadi utamanya itu memang TES dan TRB, yang kedua paling atas ya. Ada take over architecture structure, take over rebar ya, bisa menghitung arsitektur struktur dan juga menghitung penulangan. Tapi di sini kita juga ada TBQ, yaitu take over build quantity, yang bisa mendigitalisasi cost estimation dan manajemennya. Nah, bedanya apa dengan TES TRB? Kalau di TBQ ini kita ada peraturan SNI yang sudah masukkan ke dalam sini. Terus kita juga bisa mendigitalisasi harga atau misalnya ada perubahan, kita bisa lebih advance langsung berubah. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih lebih detailnya. Mungkin kalau saya jelaskan dengan kata-kata kurang kebayang ya, tapi nanti saya akan demonstrasikan softwarenya. Kemudian di sini juga ada TMI, biasanya untuk industrial building gitu ya, misalnya ada plumbing, HVAC gitu ya. Nah, ini juga bisa dihitung ke dalam software kita, di dalam software kita. Seperti itu. Oke, langkah sederhananya itu sangat mudah ya di sini. Jadi kita tinggal input drawing-nya pun fleksibel. Bisa dalam bentuk PDF, JPEG, atau misalnya dalam CAD gitu ya. Ini juga bisa menjadi input drawing kita. Ini kita tidak usah apa-apakan lagi, jadi misalnya katakan arsitek kita atau engineer kita sudah selesai nih gambarnya dalam CAD. Nah, CAD ini tinggal dimasukkan saja ke software kita. Kemudian langkah besar keduanya itu tinggal mengidentify atau tracing, menebalkan kembali dan merubahnya menjadi 3 dimensi, gitu ya. Jadi pada langkah kedua ini langkah perubahan menjadi 3 dimensi. Di sini kita bisa melihat gambar yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cepat. Kemudian langkah terakhirnya kita tinggal klik satu tombol, maka akan langsung tergenerate calculation secara detail. Secara detail di sini sampai ke rumusnya, kemudian sampai ke layout-nya, dan kita bisa balikan lagi ke di XF format. Jadi bisa dibuka di CAD dan sebagainya. Seperti itu. Baik, mungkin saya bisa langsung tunjukkan saja manfaat-manfaat besarnya dan juga demonstrasi software-nya. Oke. Di sini workflow yang bisa dipakai selama tahapan konstruksi gitu ya. Jadi software kita yang ada TAS, TRB, TBQ, dan TME ini bisa dipakai dari hulu ke hilir ya. Jadi kalau misalnya dalam project, misalnya kita kan sebagai kontraktor di sini fokusnya ya. Misalnya dalam seminar ini kan saya anggap perspektif attendees yang ada di sini adalah kontraktor gitu ya. Nah, jadi misalnya kontraktor memiliki gambar kerja gitu ya, dalam AutoCAD atau dalam PDF atau dalam Revit gitu ya. Nah, gambar kerja ini di-input aja ke software kita. Di-input dan langsung diproses perhitungannya sehingga akhirnya muncul BQ gitu. Jadi manfaat besar utamanya ini yang pertama ada dalam perencanaan efisiensi dan akurasi yang bisa meningkat dalam perencanaan. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya. Nah, saat gambar misalnya gambar AutoCAD dimasukkan, gambarnya kan akan terlihat seperti ini ya, 2 dimensi. Tapi misalnya semuanya dalam layer yang sama. Nah, ini kelebihannya. Kita tinggal pick sideline salah satunya aja, pick label dan auto identify. Maka secara cepat akan langsung tergenerate secara 3 dimensi. Seperti itu. Misalnya selanjutnya untuk beam gitu ya, balok. Sama, jadi tracing-nya itu tinggal pick sideline-nya aja salah satu, pick label, dan auto-identify. Maka semua akan langsung tergenerate secara 3 dimensi. Udah terbayang gitu ya. Jadi balok-balok mana aja yang bersinggungan dengan kolom itu ada di sini ya, secara 3 dimensi. Kemudian misalnya selanjutnya untuk slab. Kita tinggal pick label-nya dan identify slab-nya. Ketebalan slab yang 120 ini akan langsung tergenerate secara 3 dimensi ke dalam software ini. Gitu ya. Jadi software ini sudah melalui langkah besar kedua ya. Jadi udah input drawing-nya, gambar kerjanya, terus kita langsung identify atau tracing menjadi sebuah gambar 3 dimensi. Oke. Kalau tadi untuk struktur, di sini saya akan menunjukkan juga untuk finishing. Oke, misalnya Bapak katakan, oh finishing kita berbeda nih, Pak Emil. Sekarang kita sudah punya schedule-nya dalam Excel. Nah, tidak masalah di sini karena kita itu interoperability formatnya, interoperability software, jadi kita juga bisa baca Excel. Jadi nggak harus kita identify satu persatu seperti tadi, tapi kita juga bisa automatically masukkan Excel-nya, schedule-nya gitu ya. Jadi kita bisa langsung masukkan dan kita lihat langsung nih, oh chat-nya
warna biru misalnya, atau misalnya floor finish-nya menggunakan homogeneous style jenis 1 misalnya. Nah, ini bisa langsung dimasukkan. Seperti itu. Atau misalnya di sini ada balok yang butuh di adjust lagi gitu ya. Nah, jadi kita nggak hanya identify langsung dari gambar aja atau dari schedule, tapi kita juga bisa mengenerate-nya dari nol gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin ulang dari awal, itu bisa sehingga muncul gambar 3 dimensinya. Oke, kalau tadi TES, sekarang kita masuk ke TRB ya, software kedua gitu ya. Nah, di TRB ini input gampang aja ya, jadi input teksnya. Misalnya slab-nya ini menggunakan diameter baut 10 dengan jarak 100. Nah, ini langsung di-input aja, maka software-nya akan langsung generate otomatis penulangan yang ada di gambar ini. Nah, bisa dilihat seperti yang ada di layar. Jadi gambar 3 dimensinya langsung tergenerate setelah kita melakukan identifikasi jenis bautnya dan jaraknya. Nah, menariknya di sini juga kita sudah built-in calculation rules yang berlaku gitu ya. Jadi di sini ada SNI, terus misalnya ada peraturan-peraturan, misalnya ada pengaturan deduction-nya itu nanti kalau misalnya balok dan situs slab bersinggungan mana sih yang dimenangkan. Nah, ini bisa diatur di sini gitu ya. Jadi itu kelebihan kita dibanding 2 dimensi gitu ya. Jadi kita bisa mengatur mana sih yang mau dimenangkan gitu karena ada measurement rules di sini. Gitu ya. Dan kita juga bisa memasukkan seluruh peraturan yang berlaku. Nah, tapi ini juga apa namanya, tidak mutlak ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengatakan, oh owner kali ini tidak terlalu detail Pak Emil, jadi tidak perlu memasukkan peraturan yang sekian misalnya. Nah, ini bisa diganti di project settings juga gitu ya, seperti ini. Gitu. Jadi sangat fleksibel in terms of rules yang berlaku. Oke, lalu ini tadi ya peraturan-peraturan yang sudah kita adopt ke dalam software kita, sudah built-in ke calculation rules kita, jadi sudah bisa kita adjust dan kita percaya gitu ya. Dan output-nya nanti sudah bisa mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi tidak usah khawatir kalau ada peraturan SNI terbaru, itu kita selalu update setiap 6 bulan. Gitu. Oke, ini ada pengaturan juga ya, pengaturan project settings. Project settings ini di sini misalnya, oh jarak sengkangnya itu 5D misalnya. Nah, itu bisa diatur dan bisa kita adjust gitu ya. Jadi kita bisa mengaturnya secara fleksibel juga karena kita percaya hal-hal ini akan mempengaruhi peraturan penghitungan nantinya. Jadi ini semua kita atur terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah diatur, lalu apa yang terjadi? Kita bisa langsung calculate aja dan akan langsung menjadi sebuah BQ gitu ya. Yang sudah kita calculate tadi bisa kita langsung tarik dan menjadi sebuah BQ. Seperti itu. Di sini ada tab BQ juga ya, jadi kita bisa langsung memasukkannya ke dalam BQ format yang kita miliki. Gitu. Lalu apa sih kelebihannya lagi selain pembuatan BQ? Nah, kita juga bisa membalikan lagi ke modelnya. Gitu. Jadi kelebihan kita di sini kita bisa membandingkan ke modelnya. Misalnya, oh si 0,384 meter kubik itu adanya di kolom yang mana? Kita tinggal klik 2 kali, maka software kita akan langsung menunjukkan dengan perubahan warna seperti itu. Oke, lalu misalnya ada update nih, ada perubahan, ada VO gitu ya, perubahan dimensi kolom gitu. Oh, dari owner minta berubah nih. Misalnya dia dimensi kolomnya berubah, udah nggak 400 lagi, tapi 500 misalnya. Oke, ini tinggal kita rubah, maka gambarnya langsung akan berubah otomatis ya secara 3 dimensi. Lalu kita hitung ulang, maka hitungannya pun akan langsung berubah secara otomatis gitu ya. Jadi hitungan-hitungan yang tadi udah jadi ini itu bisa dirubah juga. Misalnya, ini kan 1 ya. Sebelumnya 1 meter kubik gitu ya. Tapi kan sekarang setelah ada perubahan menjadi 1,5. Nah, ini kita tinggal menggunakan fitur fungsi check-in aja. Saat kita check-in, maka perhitungan pun akan langsung berubah. Ini kita save, kemudian 1,5. Jadi di BQ langsung berubah. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti tadi, itu kita bisa langsung mensiasatinya dengan software kita yang ketiga, yaitu BQ TBQ ya. Karena kita bisa melihat perubahannya secara langsung, live gitu.
Oke, terus manfaat besar kita yang kedua yaitu comprehensive output yang bisa dihasilkan, gitu ya. Nah, software kita itu bisa menghasilkan bar bending schedule, gitu ya. Jadi ini yang biasanya sangat disukai oleh kontraktor, gitu. Jadi sebelum saya masuk ke BBS, kita lihat dulu quantity summary secara rapih, gitu, yang sudah dibesarkan berdasarkan elemennya masing-masing. Selain dipisahkan dengan rapi, kita juga bisa mengatur mana aja sih yang mau ditunjukkan oleh si BQ-nya. Nah, kita bisa set nih, misalnya, oh volumenya dan area bekistingnya mau ditunjukkan, itu bisa. Jadi kita bisa komprehensif juga output-nya ya, kita bisa langsung tunjukkan dengan concrete grade yang ingin dimunculkan juga, berapa MPa sih, gitu-gitu bisa langsung dimunculkan juga. Seperti itu. Sehingga kita bisa adjust dengan fleksibel ya BQ kita gitu. Kemudian comprehensive lainnya yaitu various built-in quantity reports gitu ya. Jadi summary-nya ini sudah dipisahkan per zona, per elemen dan per kategori yang ingin dihitung gitu ya. Itu untuk quantity summary dan detail expression-nya. Nah, ini sangat dipakai kalau misalnya kita mau klarifikasi ke owner. Karena kita langsung bisa menunjukkan angkanya itu dari panjang kali lebar kali tinggi dan dikurangi dengan file cap loh, Pak. Misalnya seperti itu ya. Karena rumusnya ini sangat detail dan bisa melihat gambar 3 dimensinya secara langsung gitu. Dan juga index analysis report. Nah, ini biasanya sangat disukai oleh kontraktor karena kita bisa melihat cutting list-nya secara langsung. Sehingga purchase order material yang kelebihan bisa disiasati dengan adanya software ini. Karena software ini bisa meningkatkan akurasi juga gitu ya. Jadi untuk sebelum kita order bautnya misalnya dengan diameter sekian gitu ya, kita bisa langsung melihat rebar shape-nya terlebih dahulu secara detail. Oke. Di sini juga kita bisa intelligent quantity extraction. Maksudnya adalah pembagian volumenya itu bisa dipisahkan berdasarkan lantainya, areanya terpisah gitu ya. Kemudian sebagai siapa sih yang mengerjakan? Nah, ini juga bisa. Misalnya Bapak Ibu di sini sebagai kontraktor punya subkon ya. Jadi kita bisa memisahkan ya si subkon satu mengerjakan volume dengan total sekian misalnya. Nah, itu bisa dipisahkan dengan software kita juga. Lalu misalnya dari jenis secara intelligent quantity extraction selanjutnya itu per lantai misalnya. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada per payment-nya gitu ya. Jadi untuk lantai ini sampai dibayarnya per tanggal berapa itu bisa dipisahkan juga. Oke, di sini juga selanjutnya ada rebar layout and shape schedule gitu ya. Nah, ini TRB-nya itu sangat komprehensif bisa dibilang karena kita bisa melihat rebar 3D dan edit rebar-nya gitu ya. Jadi nggak hanya volumenya aja, tapi kita juga bisa melihat rebar 3D-nya. Dan ketika kita klik 2 kali, itu akan langsung muncul warna biru. Oh, itu tulangan yang bagian atas nih, tulangan utamanya. Nah, itu bisa langsung terlihat. Gitu. Oke, kita masuk ke manfaat besar kita yang terakhir, yaitu koordinasi dan klarifikasi. Koordinasi dan klarifikasi di sini bisa dikatakan downstream atau internally atau upstream, yaitu externally dengan klien. Gitu ya. Jadi kita bisa mengatur volume SPK mandor lebih komprehensif dan lebih meyakinkan gitu ya. Karena di sini kita bisa, yang tadi saya bilang ya, purchase order materialnya bisa lebih presisi karena udah ada rebar shape-nya. Jadi kelebihan order itu bisa disiasati di sini. Kemudian kita di sini ada rebar deduction juga ya. Jadi kita misalnya, oh di dinding ini ada sebuah pintu ya. Oke, berarti penulangan ini harus dikurang. Misalnya pintunya ada di titik yang ini. Sehingga saat kita calculate, maka kalkulasinya ini menjadi detail. Detailnya ini adalah, oh ternyata tidak panjang kali lebar kali tinggi aja nih, tapi juga dikurangi oleh cover si pintunya ya. Jadi cukup detail dan kita bisa meyakinkan owner dengan lebih yakin ya, karena gambar 3 dimensinya ada di sini. Kemudian secara layout kita juga bisa tarik ya, output-nya kita bisa tarik dalam di XF format dan bisa keluar layout-nya. Oke, kemudian selanjutnya ada reversely check quantity to model. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa balikin lagi ke modelnya, dan kita bisa balikin segmentation-nya juga ada ya. Jadi misalnya kita mau progress claim ke owner nih. Nah, progress claim kan biasanya paling disenangi ya sama kontraktor, karena di situ di mana pembayaran terjadi gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan progress claim juga gitu ya. Jadi selain perencanaan, kita juga bisa masuk ke progress claim gitu.
Jadi software kita bisa menghitung misalnya zona sisi sayap kiri yang mau dihitung dulu nih, progress claim yang kiri dulu. Nah, ini kita bisa munculkan gitu ya. Jadi saat kita hitung, maka akan langsung ketahuan hanya yang zona kiri aja yang kita blok. Itu bisa. Jadi progress claim untuk yang tampilan pertama nih gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat kolomnya, wall-nya, curtain wall-nya, beam-nya, situs lab-nya gitu. Itu untuk pembagian per zona progress claim gitu ya. Dan ada lagi pembagian-pembagian lainnya. Ada segmentation berdasarkan subkontraktor, siapa yang mengerjakan, itu ada juga. Gitu. Oke, kemudian di sini ada change detection and revision. Jadi kalau misalnya ada VO, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan secara sekilas ya, kalau misalnya ada perubahan, software kita juga bisa mendeteksi. Misalnya gambar barunya R1-nya dimasukkan ke software kita. Kita bisa melihat mana saja yang modified, mana yang ditambahkan, mana yang dihapuskan, dan akan dilihatkan berdasarkan warna. Jadi di sini lebih detail dan kita bisa membayangkannya secara visualisasinya lebih bertotalitas. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya drawing changes-nya itu ada di lantai ini ya. Mau di-compare before after-nya antara R0 dengan R1 gitu ya. Nah, kita bisa melihat mana aja yang berubah dan mana yang berkurang gitu. Jadi misalnya kita lihat nih revision satunya kita calculate setelah revision 0-nya tadi ya. Jadi setelah kita calculate dan kita melihat perubahannya, oh misalnya, oh baloknya sekarang yang R1 itu jadi tidak ada. Atau misalnya slab-nya ini juga hilang gitu ya, tapi ada tambahan balok yang ujung tetap ada misalnya. Nah, ketika selesai revision, kita bisa melihatnya keseluruhannya, yaitu kalkulasinya yang sudah berubah. View change quantity, artinya revision satunya ini berubah dan terlihat gitu ya. Jadi di sini kan ada ya, edit warna hijau, change warna kuning, merah itu deleted, artinya dihapus. Nah, itu langsung ketahuan mana aja angka-angka baru yang muncul di sini, mana yang berubah. Sehingga dalam pembuatan BQ menjadi lebih akurat. Seperti itu. Kemudian siapa-siapa saja kontraktor yang sudah percaya kepada kami, gitu ya. Sebelum saya sebutkan kontraktornya, saya lihatkan dulu jenis-jenis proyeknya, gitu ya. Di sini jenis proyek di Indonesia ini memang kebanyakan building ya, high-rise building, mid-rise building, bahkan sampai low-rise building, gitu ya. Jadi di sini ada apartemen, ada sekolah, rumah sakit, sampai ada pasar Gianyar Market yang ada di Bali. Itu juga percaya dengan Glodon dan pakai software kita dalam perhitungannya. Nah, siapa saja sih orangnya gitu ya. Nah, oke, akan saya tunjukkan setelah ini, tapi di sini ada business case study terlebih dahulu. Jadi ini ada project hospital, 5 lantai. Sebelumnya mereka dengan manual itu 9 hari. Tapi dengan Kubikos ini efisiensinya 50%, hanya 4,5 hari aja sudah bisa dihitung dan selesai gitu ya. Jadi ini yang mereka rasakan. Dan testimoni mereka juga mereka mengatakan bahwa bisa deliver better projects in a shorter period, lebih cepat ya. Dan tim kita ini responsive in helping. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini khawatir misalnya, oh, Pak Emil kita sudah 20 tahun menggunakan Excel dan kita sudah terbiasa sekali, misalnya seperti itu ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena di sini service kita juga full support gitu ya. Jadi setelah pembelian, kita akan membantunya secara total. Dan kita akan responsif dalam helping untuk membantu pengoperasian software-nya. Oke, selanjutnya list of contractors yang sudah percaya Glodon sampai saat ini. Ini sangat variatif ya, mulai dari BUMN seperti PP, Adikarya, Hutama Karya, Wika, Berantas Abipraya, Nindya Karya, Waskita. Ini BUMN yang sudah percaya kita. Tapi di sini juga ada swasta-swasta yang sudah percaya kita juga. Seperti misalnya Akset, Sasmito, terus ada Kajima ya, multinasional juga ada di sini ya. Jadi list of kontraktor sangat banyak di sini. Dan ini belum termasuk dengan kontraktor-kontraktor kecil dan freelancer. Bahkan sekarang freelancer aja yang baru lulus kuliah sudah banyak yang menggunakan software kita untuk menghitung. Kemudian selanjutnya ada list of developer. Jadi selain kontraktor kita juga dipercaya sama developer ya atau owner gitu ya. Dari Ciputra misalnya developer perumahan seperti Ciputra, Agung Podomoro Land, sampai yang sifatnya multinasional juga ya seperti Kingland itu juga sudah percaya kita. Oke, kemudian selanjutnya ada konsultan. Konsultan di sini ada perencana dan juga MK. Ini juga sudah banyak yang percaya kita ya, mulai dari Yudhya Karya, ICOM ya, multinasional, atau Cakra Manggilingan Jaya, ini juga sudah pakai kita.
dari SIG, padahal mereka MK ya, tapi MK juga sudah banyak yang pakai kita untuk monitoring evaluasi. Oke, itu tadi pelaku jasa konstruksi, dan kita yang sudah menggunakan percaya Glodon, dan di sini saya juga ingin menjelaskan BIM certification. Jadi kita di sini nggak hanya menjual produk Kubikos untuk berlangganan, tapi kita juga menjual sertifikasi, atau ini include ke dalam pembelian ya, karena sertifikasi ini sering dibutuhkan untuk ikutan tender kementerian, seperti PUPR misalnya ya. Seringkali syaratnya itu harus memiliki software BIM 5 dimensi. Mungkin Bapak Ibu udah sering melihat ya. Jadi seringkali saya ini ditelepon sama kontraktor gitu ya. Jadi kontraktor itu mengatakan, oh Pak Emil, saya lagi ikutan tender universitas dari PUPR. Tapi syaratnya itu harus memiliki sertifikat BIM 5 dimensi. Nah, BIM 5 dimensi kita ini sudah terpercaya dan verifikasi langsung oleh PUPR. Gitu ya. Jadi kelebihan kita juga di situ, partnership kita dengan PUPR yang sudah terjalin dengan baik. Oke, kemudian di sini ada service plan yang tadi saya sudah singgung sedikit ya, after sale service kita setelah pembelian produk. Kita di sini ada basic training, yaitu pengenalan dasar, kita latih dari nol, dari yang belum pernah mengenal software, kita latih, hingga akhirnya nanti bisa muncul personal certification, seperti yang tadi saya tunjukkan di layar sebelum ini ya. Di sini personal certification ini hadirnya nanti setelah basic training. Akan ada personal certification. Kemudian yang kedua ada project guidance. Nah, project guidance ini juga disukai sama kontraktor kebanyakan ya, karena kita bisa pakai gambarnya langsung. Gambar langsung kita pandu dan kita langsung membantu langsung di gambar tersebut. Gitu ya. Sehingga nanti setelah project guidance selesai akan muncul company certification. Sertifikat kita yang kedua ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya akan dibantu dengan technical support dan ada maintenance berkala yang sudah include ke dalam subscription kita. Itu aja dari perkenalan BIM 5 dimensi. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa menambah wawasan baru bagi Bapak Ibu di sini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Emil yang sudah memberikan paparan tentang pengenalan BIM 5 dimensi, di mana pengetahuan ini sangat penting sekali ya buat kita semua, khususnya di bidang kontraktor. Oleh karena itu, untuk para peserta yang Zoom, apabila ada pertanyaan langsung ya baik para peserta, untuk pertanyaan nanti kita rangkum aja setelah narasumber kita kedua, baru kita rangkum atau melalui chat yang telah disediakan untuk nanti pertanyaan kita sampaikan kepada narasumber kita nanti. Baik, waktu dan tempat Bapak Profesor Dr. Mandilan Simanjuntak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Pak Jamal? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin share screen. Oke, terlihat ya. Baik, pertama saya menyampaikan apresiasi lebih dulu. Mungkin Pak Jamal bisa ya suaranya ya. Cek satu. Cek. Ya, baik. Pertama menyampaikan apresiasi lebih dulu kepada Asosiasi Badan Usaha, yaitu Askumnas yang dipimpin oleh Saudara Murtanio. Saya selalu menyebutnya sebagai Mas Ketum ya, karena beliau masih sangat muda, energik, dan saat ini juga beliau memimpin asosiasi profesi yang sudah terakreditasi, yaitu Ataknas. Langsung saja, waktunya tidak banyak, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Glodon yang dimotori oleh Saudara Emil, ya,
dengan satu bagian tadi tentang bagaimana peran Glodon atau peran BIM ya, karena memang Glodon mengombandani mengenai hal tentang BIM. Bapak dan Ibu sekalian, ini satu bagian sharing kita, nanti mungkin saya akan relax kepada kita semua. Ini CV tidak perlu ya. Baik, ini mengenai peran Badan Usaha Konstruksi dalam pengendalian proyek konstruksi bangunan gedung. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan fokus kepada satu bagian, yaitu peran usaha jasa konstruksi. Saya akan kembali lagi kepada topik yang ingin saya sharingkan adalah badan usaha konstruksi dalam pengendalian proyek konstruksi bangunan gedung. Maka tentunya akan ada beberapa hal poin pemikiran ya yang kita coba akan gali dalam diskusi kita rileks pada kesempatan ini, dan kemudian bagaimana nanti BIM bisa masuk dalam satu diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah bagaimana peran Badan Usaha Jasa Konstruksi. Kita tahu berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, maka Badan Usaha Jasa Konstruksi itu ada 3 bagian besar, yaitu Badan Usaha Jasa Konsultansi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, dan Badan Usaha Terintegrasi. Jadi dalam konteks konstruksi, badan usaha ini memiliki 3 karakter yang unik. Nah, kita fokus pada kesempatan kali ini adalah bagaimana badan usaha yaitu jasa konstruksi. Ya, kita selalu menyebutnya sebagai badan usaha jasa konstruksi atau kita sebut sebagai kontraktor. What is a contractor? Maka kontraktor inti utamanya adalah sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kita lihat ada risiko yang dihadapi oleh badan usaha konstruksi atau yang kita sebut sebagai kontraktor. Apa? Apakah alatnya, orangnya, kemudian sistemnya, gitu ya. Nah, ini risiko-risiko yang dihadapi oleh kontraktor, penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, badan usaha ini harus mengerti apa yang dia kerjakan. Maka dari itu, dalam setiap tender saya selalu menyebutkan, yang kedua adalah, mari kita turunkan dalam konteks yang namanya adalah work breakdown structures. Tadi Saudara Emil sudah menyampaikan kategori bangunan gedung itu nanti bisa kita turunkan dalam beberapa work breakdown structures. Nanti saya juga akan gali bersama kita. Ya, jadi kenapa harus ada work breakdown structures? Sebenarnya WBS itu berguna tidak hanya bagi kontraktor, tapi konsultan juga. Lalu yang terintegrasi juga penting, supaya tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi memang kita masuk ke dalam badan usaha. Ya, sehingga dari WBS itu nanti kita lihat apa yang mereka kerjakan, kemudian turun ke dalam penjadwalan proyek, turun ke dalam pembiayaan proyek, dan turun ke dalam pengendalian proyek yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, WBS turunannya adalah project chart atau project organization atau organisasi proyek, supaya dimengerti oleh badan usaha jasa konstruksi. Organisasi proyek berbeda dengan organisasi perusahaan. Kalau organisasi perusahaan kita tahu ada BOD, Board of Director, kita sebut sebagai presiden, vice president, turun ke dalam director, direktur utama, direktur pelaksana, direktur operasional, dan seterusnya. Nah, kalau organisasi proyek itu berbasis dari RKS atau penugasan yang diberikan oleh pengguna jasa. Jadi beda ya antara organisasi badan usaha dengan organisasi proyek. Setiap kali pengadaan konstruksi ataupun tender,
Saya selalu menanyakan mulai dari WBS-nya dulu. Kalau nggak ngerti, wah berarti udah susah kayak dia. Ya. Turunan organisasi proyek adalah sumber daya manusia atau kita sebut sebagai tenaga kerja konstruksi. Berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Tenaga kerja konstruksi level 1 sampai level 9. Itulah yang teman-teman LSP bentukkan, baik dari LPPK maupun Asosiasi Profesi Trakitasi, kemudian mengembangkan tenaga kerja konstruksinya. Kita potret. Tenaga kerja konstruksi itu dipotret dari WBS-nya, dari organisasinya. Nanti kita lihat akan gedung ya, kita turunkan WBS-nya seperti apa. Saya akan kasih contoh gitu dalam diskusi kita pada siang hari ini, dan kemudian BIM akan masuk di mana? Nah, itu dia. Ya. BIM dari 1 dimensi sampai 5 dimensi. Nah, setelah tenaga kerja konstruksi, maka badan usaha harus memiliki apa? Memiliki sistem pelaksanaan konstruksi. Atau selalu yang kita sebut sebagai metode konstruksinya apa? Nah, di sini kita akan melihat berbagai inovasi yang mungkin akan dihasilkan oleh satu badan usaha. Inovasi itu akan keluar dari kompetensi tenaga kerja konstruksi atau memang teknologi improvement yang dipakai pada saat ini. Mulai dari pekerjaan persiapan lahan atau land grading system, structural program, mulai dari substructure sampai upper structures, pekerjaan architectural, mechanical electrical, termasuk juga berbagai hal, structure, engineering, termasuk juga yang namanya adalah interior design dan lain-lain. Semua masuk ke sana. Nah, kemudian kita lihat bagaimana peralatan konstruksi yang tersedia. Ya, dalam konteks tender kita juga selalu menyanyikan proses pengadaan peralatan konstruksi ini menjadi hak milik, ya, kepemilikannya atau ini dia sewa. Tergantung dari background perusahaan yang kemudian memastikan bagaimana satu badan usaha menginvestasikan peralatan konstruksi. Kalau tenaga kerja konstruksi kita udah nggak mungkin lah pasti diusahakan in-house. Kalaupun dia adalah home base ataupun outsource seperti apa, ya. Jadi ketersediaan peralatan ini menjadi penting satu badan usaha, ya, sehingga mendukung suatu metode kerja, ya. Nah, didukung oleh sarana dan prasarana yang sifatnya nanti akan mendukung seluruh instrumen badan usaha itu terhadap layanan berbasis kontak. Nah, sambung kita akan masuk ke dalam yang namanya Work Breakdown Structure atau sebut sebagai WBS. Kita cari contoh yang namanya kita sebut proyek bangunan gedung misalnya. Jadi menarik Glodon ini ya yang diampu juga oleh Asosiasi Askungas, proyek bangunan gedung itu ya. Mari kita lihat bagaimana suatu bangunan gedung kita lihat sebagai satu bentuk pekerjaan. Ini kita sebut contoh ya. Maka WBS-nya kita asumsikan bangunan gedung dengan karakter mixed use function. Kemudian ada sekitar 2 tower atau 3-4 tower. Kemudian high rise. Di atas lahan sekitar areanya sekitar 1 hektar. Nah, pengalaman saya dengan beberapa proyek ini sesuatu hal yang bisa kita petakan secara sederhana. Mari kita lihat level 1 seperti apa, yang disebut sebagai persiapan. Pekerjaan persiapan menjadi level 1 di dalam work breakdown structure. Turunkan dalam bentuk chart. Ya, mulai dari investigasi tanah, kemudian penyelidikan tanah, ya, kemudian meratakan tanah, kemudian melakukan perkuatan tanah dan seterusnya. Land grading system sampai dengan sarana prasarana jaringan-jaringan drainase.
Biasanya juga drainase dibagi menjadi satu bagian yang khusus ya, sehingga di persiapan ini mungkin saja bisa dimasukkan untuk drainase. Mari kita lihat level kedua. Maka bisa saja dimasukkan menjadi pelaksanaan struktur. Struktur bangunan gedung tinggi dibagi dua, yaitu substructure system dan upper structure system. Di dalam substructures bisa saja ya dan upper structure. Untuk substructure bisa masuk pekerjaan basement, retaining wall, persiapan tanah, ya mulai dari penggalian tentunya, cut and fill dan seterusnya, kemudian perkuatan tanah sampai dengan diaphragm wall, retaining wall dan seterusnya. Lalu kita masuk pekerjaan basement dengan struktur, elemen struktur baik itu dinding, lantai, bracing, strutting dan seterusnya. Terbentuklah substructure. Nah, kemudian ditopang oleh siapa? Oleh elemen struktur baik itu foundation, baik itu piling system ataupun dengan boring pile system. Diikat oleh yang namanya pile cap, kemudian menyatu dengan plat lantai yang begitu besar menjadi rough foundation system. Itu bagian dari substructure. Kita masuk ke upper structure di atas 00, maka elemen strukturnya tergantung dari sistem struktur yang didesain. Ya, apakah itu kita pakai rigid frame, frame structure, core structure, bracing structure dan lain-lain. Kita mungkin tergantung juga terhadap function dari high-rise building itu sendiri. Nah, itu semua bergantung kepada designers, dalam hal ini arsitek, karena kita keunikan dari office itu berbeda dengan CBD, berbeda dengan yang namanya adalah apartment. Kenapa? Organisasi ruangnya. Kalau offices biasanya terpusat, di mana ada core structure, semua menuju ke satu titik di tengah, supaya sistem vertikal itu begitu cepat. Tapi kalau high rise, mungkin dia pakai shear wall ataupun diaphragm wall structures, menggunakan pembatasan dinding yang begitu masif dengan rigid frame gabungan dengan core structures. Karena sirkulasinya memang tersebar. Beda dengan CBD yang memang memiliki satu sirkulasi yang menyeluruh ke seluruh level lantai. Jadi memang pelaksanaan struktur ini tergantung dari sistem struktur, tergantung dari desain. Tadi Emil menyampaikan bahwa Glodon kemudian membangun satu bentukan sistem structure itu tergantung dari designers. Nah, kesalahan desain itu tergantung dari designers. Sehingga desainer itu memastikan bahwa sistem struktur yang ditempatkan, yang didesain itu dapat menahan seluruh beban dari konstruksi, baik beban mati maupun beban hidup. Nah, pelaksanaan substructure inilah yang kemudian menjadi satu bagian penting. Nah, ternyata mungkin saja pekerjaan drainase itu menjadi bagian concern dalam leveling pekerjaan. Ini bisa saja dimasukkan dalam persiapan atau mungkin pelaksanaan sistem drainase juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Kemudian di level 4 itu kita masukkan untuk pekerjaan yang namanya adalah pekerjaan arsitektur dan juga ME dan lain-lain. Sampai dengan finishing dan seterusnya. Ya. Kemudian WBS di level 4, level 5 kita masuk ke proses finishing. Finishing dianggap mudah, tapi ternyata perlu waktu yang cukup lama. Nah, kita bagi dalam 5 level kegiatan sederhana, lalu kemudian turunkan dalam bentuk yang namanya project chart. Project chart diturunkan dari WBS, sehingga nanti akan turun sejumlah tenaga kerja konstruksi. Nah, tenaga kerja konstruksi ini berbasis apa yang dilakukan oleh setiap level ini. Sehingga tenaga kerja konstruksi
berbasis SKKNI itu dibagi dalam level 1 sampai 9. Jenjang 1 sampai 9, di mana ahli itu adalah 789, teknisi analis adalah 456, kemudian operator adalah 123. Pembagian ini kemudian didistribusikan karena mencantumkan juga mengenai pembiayaan proyek. Dari sinilah baru kemudian badan usaha memastikan, ini kita bicara kontraktor kan, ya, perhitungan bagaimana material dan peralatan. Sudah beres orangnya, mari kita masuk kepada material dan peralatan. Ini pun kemudian harus memotret setiap level. Ya, setiap level semuanya ada dan kemudian dipastikan kepemilikannya. Kepemilikan alat itu berbasis milik sendiri ataupun memang sewa. Nah, ini dihitung kalau milik sendiri berbasis penyusutan dan lain-lain. Nah, bagaimana analisis risikonya? Tentunya setiap badan usaha punya risk management organization, sehingga masing-masing kemudian dipastikan bagaimana kalau saya milik sendiri penyusutannya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini proses di mana kemudian tenaga kerja konstruksi badan usaha memastikan seluruh usaha yang dilakukan. Saya tambahkan, dengan adanya inovasi, maka badan usaha juga harus memastikan bahwa setiap level punya inovasi dengan berbagai usaha. Apakah itu berbasis teknologi? Lalu kemudian bagaimana kemudian inovasi itu berbasis sistem informasi yang terintegrasi. Ya, dengan internet dan lain-lain, semua inovasi itu kemudian berkembang menjadi satu bagian yang tentunya satu badan usaha benar-benar memastikan ini semua berjalan dengan optimal. Nah, inovasi ini ada cost-nya, ya, dan kita pastikan ini berjalan dengan baik. Di setiap level itu, maka ada yang namanya, jangan lupa, setiap tender administrasi proyek. Maka administrasi akan memotret bagaimana SKK setiap tenaga kerja konstruksi. Maka kita potret SKK TKK, kemudian SBU dari badan usaha. SBU akan memotret jumlah tenaga kerja konstruksi, pastinya, memotret mengenai kemampuan keuangan, kemudian memotret juga peralatan, kalau bahan tergantung dari yang diambil. Sehingga badan usaha dengan klasifikasi tertentu, kemudian dengan level tertentu, dipastikan badan usaha ini mampu menjalankan layanannya kepada masyarakat. Tolong diperhatikan, seringkali administrasi proyek ini nggak penting, dan itu mengganjal setiap pengadaan proyek di awal. Ada 2 tahap, evaluasi administratif, setelah itu masuk ke dalam nanti yang kita akan lakukan secara tender tatap muka atau beauty contest. Sering kita terhambat tidak bisa masuk beauty contest karena administrasi nggak beres. Nah, dulu kita kenal dengan yang namanya K3, sekarang namanya adalah SMKK, berbasis Permen PUPR Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021. Di dalamnya ada K3, ya, dan lain-lain. Seluruh sistem manajemen keselamatan, ya, berbasis Permen PUPR nomor 10, life safety ini juga masuk di sini. Nanti untuk detail dari SMKK bisa dilihat dalam Permen 10 tahun 2021 Permen PUPR. Masukkan dalam setiap tender, sehingga dipastikan badan usahanya juga mampu untuk dapat melayani. Kemampuan keuangan juga diperhatikan. Sehingga apa yang disampaikan Saudara Emil tadi
balik sistem yang terintegrasi melalui Glodon, melalui BIM 5D, semuanya ini terpotret sebenarnya. Ya, sehingga pada akhirnya semuanya akan dapat melaksanakan segala sesuatu secara optimal. Nah, itu peran badan usaha. Pertanyaan berikutnya, bagaimana urusan yang namanya adalah pengendalian proyek? Apa yang dilakukan badan usaha ketika melakukan pengendalian proyek? Maka proses pengendalian proyek itu dilakukan dengan berbagai bentukan usaha, sehingga badan usaha itu ataupun yang namanya pengguna jasa dapat melakukan tugasnya. Yang pertama, ketika pengendalian proyek dilakukan, memastikan sistem kontrak ini berjalan secara optimal. Badan usaha harus mengerti sistem kontrak konstruksi. Begitu banyak sistem kontrak konstruksi, baik itu lump sum, unit price, design and build, EPC contract, cost plus fee, cost and fee, dan lain-lain. Tapi dari berbagai referensi kemudian saya boleh menyimpulkan sistem kontrak konstruksi itu cuma dua, yaitu lump sum contract atau unit price contract. Dari unit price contract inilah yang kemudian berkembang dengan berbagai macam bentukan dari model-model of contract. Ya, design and build, kemudian EPC, engineering, procurement, construction, dan seterusnya. Sistem kontrak konstruksi harus dipastikan oke. Jadi proyek dikendalikan juga memastikan. Nah, kemudian pengendalian itu juga tidak harus dipelototin di proyek, tapi bagaimana kualitas SDM. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar tentang yang namanya standar kualitas tenaga kerja konstruksi. Nah, ini harus dibuktikan dengan sertifikasi atau yang namanya sekarang adalah SKK. Ya, tenaga kerja konstruksinya harus berkualitas. Nggak mau, nggak ada cerita, harus ada SKK. Standar kualitas badan usaha juga menjadi dasar pengendalian proyek yang disebut sebagai SBU. Inilah yang dilakukan oleh Askumnas nantinya ketika sudah terakreditasi, maka harus dipastikan badan usahanya juga berkualitas. Maka asosiasi badan usaha Askumnas yang memiliki anggota begitu banyak, badan usahanya harus memiliki SBU. Asosiasi tidak bisa lagi membuat SBU. Maka dari itu Askumnas harus terakreditasi. Setelah terakreditasi membentuk LSBU, dari LSBU itulah kemudian keluar layanan SBU berbasis klasifikasi dan subklas kualifikasi. Pengendalian proyek dilakukan juga dengan memastikan sistem mutu bahan, sistem mutu alat, sistem mutu proses pelaksanaan. Saya menyampaikan bahwa badan kontraktor tidak hanya ngecor ya, tapi juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi administrasi proyek. Jadi memang sistem mutu ini berbasis apa dasar-dasar yang harus dipersiapkan. Nah, sistem ini memiliki standar. Jadi tentunya pengendalian proyek itu juga memiliki standar. Baik standar nasional maupun standar internasional. Nah, standar ini nanti akan mengampu seluruh layanan terhadap material maupun terhadap peralatan. Nah, kalau di Indonesia namanya SNI, internasional tergantung kita mau ngambil kemana adopsinya. Nah, fungsi pengendalian ini pun dilakukan. Ya. Nah, kemudian kita juga dapat memakai teknologi. Saat ini proses pelaksanaan konstruksi diamati dengan drone system, ya, sehingga beberapa orang tidak perlu lagi ada di proyek, tapi drone ini kemudian yang akan melakukan mapping setiap titik area yang menggunakan yang dilalui, sehingga ini menjadi pengamatan drone system atau mungkin juga CCTV, ya, dan lain-lain. Penggunaan ini nanti memastikan seluruh area dapat tercover dan dikendalikan dalam ruang pemantau. Nah,
tapi juga dilakukan mengenai koordinasi proyek. Yang dilakukan baik secara virtual, offline maupun online. Saat ini karena kita masih ada pandemi COVID, maka offline dan online juga dilakukan untuk memastikan proyek itu dapat terkendali dengan optimal. Nah, tentunya pengendalian proyek juga memastikan seluruh sistem ini berjalan secara optimal, antara lain juga adalah desain. Mutu bahan, alat, dan proses pelaksanaan diterjemahkan dalam bentuk produk-produk pengendalian proyek, antara lain adalah SKK ataupun SBU. Kemudian kita akan lihat pengakuan baik itu ISO system, ya. Kemudian di nasional kita sebut sebagai SNI. Mutu-mutu ini menjadi dasar bagaimana paling tidak dalam tender-tender ini dilakukan untuk memastikan satu proses yang begitu penting. Nah, badan usaha ketika melakukan pengadaan dimulai tidak hanya pada waktu dia mengerjakan proyek, tetapi pada waktu justru jauh sebelum dia melakukan tender. Sehingga tentunya kita sama-sama mencoba untuk mengerti bagaimana proses pengadaan proyek. Khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Apa yang dilakukan oleh jauh sebelum tender, maka badan usaha kontraktor akan melakukan mengevaluasi seluruh berkas proyek dan data proyek. Melakukan evaluasi terhadap RKS, datang ke lapangan, memotret kondisi tanah, dan seterusnya. Proses pengadaan. Barulah kita ikut proses administrasi proyek dalam tender. Ini sudah masuk ke arah tender. Lalu proses evaluasi teknis. Jadi di administrasi pun dilakukan evaluasi yang pada akhirnya seluruh proyek dipastikan secara administratif itu memenuhi. Ya, tadi sudah saya sampaikan antara lain adalah SKK, SBU, kemudian kemampuan keuangan, kemudian dukungan terhadap supplier, vendor, aplikator, itu semua dicatat. Pekerjaan-pekerjaan smart home, smart office juga harus ada dukungan dari IT vendor. Kemudian ada dukungan dari specialized applicators karena itu memerlukan satu usaha khusus. Namun kalau kita melihat ke depan, apapun yang dirancang oleh designers menggunakan BIM, baik itu 5D, pertanyaannya bagaimana keberlanjutannya? Ya, urusan keberlanjutan proyek itu berbasis apa sebenarnya? Administrasi dan teknis. Jadi ada satu konsep yang saya pikir perlu kita juga cermati dan mengerti bersama, sustainability dari satu administrasi proyek juga menjadi penting. Lalu apalagi juga urusan teknis. Ya, untuk beberapa pekerjaan bangunan gedung, waktu perawatan, ya seperti dinding, kemudian lantai, kolom, termasuk pengisi bangunan gedung, apapun yang dimasukkan di dalam BIM, pertanyaannya, barangnya ada atau tidak, modulnya cocok atau tidak, kemudian ketika nanti kita melakukan proses perawatan dan lain-lain itu ada atau tidak. Nah ini semua nanti baru kontrak. Dipastikan badan usaha itu benar-benar mampu dan cakap di bidangnya. Ini adalah manajemen risiko. PP nomor 5 tahun 2021 sebagai usaha bagaimana pemerintah mendorong bahwa analisis risiko terhadap badan usaha ini juga dapat diantisipasi. Nah, ini kemudian memastikan kepada kita semua bahwa life cycle project ini juga dapat dipenuhi.
Sehingga Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, life cycle project, baik itu yang dilakukan oleh konsultan maupun contractors, dapat dipenuhi secara optimal. Mulai dari mana? Feasibility study. Nanti kita akan lihat where is, di mana positioning kontraktor. Ini design, procurement system, atau proses, kemudian construction, lalu kemudian yang namanya operation and maintenance. Jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, proses pembongkaran itu pun juga merupakan satu proses khusus ya. Berarti penyelesaian satu proyek. Jangan pikir proyek itu akan ada selamanya. Mungkin saja proyek itu tidak ada. Dan itu menjadi satu bagian yang penting bagi kita. Semua itu masuk di dalam dokumen proyek, didetailkan speknya dan seterusnya, sehingga kemudian itu menjadi bagian dalam desain yang nanti dikembangkan oleh Glodon, ya, oleh BIM. Nah, pertanyaannya, kalau kita masuk di sini, maka kontraktor itu masuk di mana sebenarnya? Ya, jangan lupa kontraktor itu pun masuk dalam proses desain. Dalam hal ini adalah update desain. Jangan lupa tuh. Wah, nggak ada urusan kontraktor. Ternyata kontraktor punya peran yang tidak mudah, gitu ya. Bahwa dalam proses desain dia harus mengevaluasi desain. Memang desainer kemudian mendevelop desain, tapi kemudian mereview desain itu juga menjadi penting. Karena apa yang diberikan di spek dari pengguna jasa, maka penyedia jasa juga harus memastikan apakah desainnya oke. Jangan-jangan sistem saya nggak fit sehingga saya harus menggunakan pendekatan unit seperti ini. Jadi apa yang diinput dalam BIM itu dipastikan kontraktor itu mampu untuk mengadakan, menyediakan, dan kemudian membangunnya. Jangan lupa di balik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terikat penyedia jasa itu 10 tahun. Sehingga desain itu menjadi hal yang penting. Saya menganjurkan kontraktor itu sendiri pun harus mengerti mengenai desain. Nggak mungkin dia kalau nggak ngerti desain. Nah, setelah itu kemudian kontraktor juga harus memastikan seluruh tenaga kerja konstruksi, alat dan bahan itu tersedia di lapangan melalui sistem yang namanya procurement system. Ini harus dibuat siklusnya, harus dibuat timeline-nya, karena mungkin saja areanya sempit atau areanya berada dekat dengan jalan utama yang akan dilalui. Nah, ini mengakibatkan dampak yang mungkin saja negatif kepada penghuni di sekitarnya. Nah, untuk proses konstruksi itu dilakukan oleh kontraktor, memastikan dalam proses yang tadi saya sampaikan WBS di depan, mulai dari awal sampai akhir, dipastikan semuanya berjalan secara optimal dan tidak mengganggu dari keseimbangan lingkungan yang ada. Nah, ini semua diinput di dalam yang namanya alat kendali teknologi melalui BIM. BIM dipotret dengan setiap modul. Tadi kita memotret berbasis massa bangunan gedungnya, kalau kita buat bangunan gedung yang mixed use, kemudian ada landscape-nya, kemudian ada area kawasannya, sehingga nanti semuanya itu dapat berjalan secara optimal. Nah, Bapak dan Ibu dan teman-teman, bagaimana menghubungkan ini semua? Maka saya mencoba menyimpulkan Badan Usaha Jasa Konstruksi ini, ketika mengajukan SBU, pastikan benar di mana keunikan dia, di mana spesialisasi dia. BIM adalah sistem yang mendukung layanan badan usaha. Jadi urusan SBU itu sebenarnya tidak hanya mengurus tentang bagaimana terbit yang namanya sertifikat badan usaha dan bisa bisnis. Enggak, itu aja. Tetapi dengan menggunakan BIM, maka akan jelas kelihatan apakah memang badan usaha ini spesialis di bangunan gedung, jalan, atau jembatan. Nanti Saudara Emil mungkin akan ada diskusi, mari kita gali bahwa ternyata BIM-nya ini memang buat bangunan gedung. Sehingga hal seperti ini nanti kita lihatnya. Saya mencoba akan mereview setiap bangunan gedung sesuai dengan function-nya, dengan sistem strukturnya untuk semuanya dapat berjalan secara optimal. Kata pengendalian ini saya pikir menjadi penting oleh karena tenaga kerja konstruksi kan harus memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Harus dapat dikendalikan karena proyek konstruksi ini berbasis risiko. Jadi ada risikonya, ya.
Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, untuk itulah upaya-upaya meminimais risiko, saya ulangi, meminimalkan. Bahkan risiko dapat menjadi zero risk kecuali bencana. Nah, pertanyaannya sejauh mana Glodon melalui aplikasinya BIM memastikan penurunan risiko itu terus terjadi. Berarti sistem ini harus didukung oleh tenaga kerja konstruksi yang andal. Tidak ada lain. Kecuali nanti pada waktu titik tertentu harus ada opini pakar, expert opinion. Apakah kita harus memotong kedalaman pondasi oleh karena sudah menyentuh tanah yang stabil atau seperti apa dan seterusnya. Dan karakter bangunan gedung itu adalah proyek yang paling kompleks. Semua sistem ada di situ. Transportasi, lighting, semua ada di sana. Sehingga kita pastikan semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, badan usaha sudah kita bedah. Kemudian bagaimana project control, ya. Kita tidak akan bahas mengenai jasa konsultasi, mungkin nanti akan dalam diskusi bisa saja ada atau bagaimana terintegrasi. Sepertinya analisis saya, konsultansi, konstruksi, dan terintegrasi kemudian akan memotret model of contract yang nanti akan dilaksanakan oleh para pihak penyedia jasa. Nah, kita sudah kenal badan usaha dengan segala instrumennya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan bisnis proses BISPRO dari sertifikasi, tapi diskusi kita ini bukan mengarah kepada LSP, tapi adalah kepada asosiasi badan usaha. Yaitu dalam hal ini Askumnas yang sebentar akan mengakreditasikan dirinya. Sebagai tambahan, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, untuk Askumnas, akreditasi asosiasi badan usaha. Apa yang diperlukan dalam proses akreditasi? Yang pertama, sebaran anggota. Dipastikan Askumnas sudah memilih badan usaha konstruksi untuk pekerjaan konstruksi, maka diperhatikan sebaran anggota yang memang SBU-nya masih aktif. Badan usahanya seperti apa? Kemudian pemberdayaan kepada anggota dengan PUB, pengembangan usaha berkelanjutan. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi persyaratan akreditasi. Kemudian pemilihan pengurus secara demokratis, dan kami juga mendata ini secara demokratis berbagai kebijakan lain yang memang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Nah, menarik antara asosiasi badan usaha dengan asosiasi profesi. Badan usaha asosiasi profesi setelah terakreditasi kemudian memohonkan rekomendasi lisensi ke ALPJK dan kemudian mengurus rekomendasi itu disiapkan untuk kemudian diajukan kepada BNSP untuk permohonan lisensi secara penuh. Nah, kalau asosiasi badan usaha itu berbeda. Ya, jadi asosiasi badan usaha ya dengan 3 klasifikasinya, yaitu jasa konsultansi, kemudian jasa konstruksi dan terintegrasi, ya. Itu kemudian memastikan seluruh persyaratan ini dapat berjalan dengan baik. Kalau di dalam asosiasi profesi ada PKB, di sini adalah yang namanya PUB. Nah, sehingga usaha webinar secara hibrid pada siang hari ini adalah bagian dari pemenuhan akreditasi asosiasi, yaitu PUB untuk badan usaha. Akan dipotret 2 tahun ke belakang pada saat nanti waktunya akan mengakreditasikan dirinya. Kedua, bagaimana memotret ke depan untuk 5 tahun ke depan PKB dan PUB yang dilakukan oleh asosiasi badan usaha. Nah, kiranya apa yang kita diskusikan secara rileks ini
Ya, saya mencoba mensummary dari seluruh kerumitan yang ada. Saya tidak ungkap lagi mengenai kebijakan, baik itu undang-undang, PP, terlebih dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, itu juga bagaimana dampaknya terhadap dunia konstruksi, kebijakan konstruksi di Indonesia. Kita sudah tahu bagaimana ini semua berdampak sehingga pada akhirnya semua kebijakan yang ada itu diharapkan dapat mendukung semua layanan yang ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Saudara Jamal, mungkin itu galian saya ya secara rileks ya. Nanti mungkin dari teman-teman badan usaha di sini khususnya kontraktor mencoba untuk menggali dalam proses mana nanti yang memang misinformasi sehingga nanti prosesnya bisa juga kita cermati bersama. Khususnya untuk proses pengadaan proyek biasanya banyak hal yang akan digali. Mungkin nanti kita bisa masukkan itu semua dalam diskusi pada siang sore hari ini. Kita akan diskusikan mengenai bagaimana peran asosiasi badan usaha dalam ini Askumnas, lalu kemudian peran dari implementasi BIM, mungkin ada pengaruhnya atau mungkin membebani, atau mungkin nanti Saudara Emil dapat memberikan penjelasan bahwa BISPRO yang mereka lakukan bukan saja menjual mengenai lisensi dari aplikasi, meminjamkan, dan seterusnya, tapi tadi berbagai usaha yang diperkenalkan mungkin bisa menjadi hal yang mendukung layanan kita bersama. Jadi harapan saya SBU Bapak Ibu tidak terhambat, kemudian SKK atau tenaga kerja konstruksi Bapak Ibu jangan lupa diuruskan, didoronglah, karena yang mengurus SKK sebaiknya adalah orangnya langsung, ya, untuk mereka dapat melayani di seluruh klasifikasi keilmuan yang ada di jasa konstruksi atau dunia konstruksi. Baik, terima kasih Mas Jamal. Ini baru awal pembukaan, saya belum masuk ke dalam yang serius, karena waktunya juga sangat terbatas, sudah hampir 4:30. Nggak sadar juga saya ini. Ini diskusi ringan, tapi waktunya rasanya kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam diskusi. Izin Prof, kalau bisa di-share Prof. Ya, nanti materinya bisa dimintakan ke panitia, baik yang BIM maupun yang saya kirimkan. Oke, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Profesor Manilan atas paparannya tentang peran kontraktor dalam pengadaan proyek bangunan gedung berbasis sistem informasi yang cukup panjang, Pak Prof ya. Untuk sesi pertanyaan pada sore hari ini kayaknya saya lihat lebih banyak ke arah BIM ya. Untuk Pak Emil. Apa perlu saya sebutkan apa Pak Emil langsung? Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas antusias dari peserta-peserta yang hadir di sini ya. Saya lihat pertanyaannya sangat banyak, tapi saya akan mencoba menjawabnya satu persatu ya. Baik, saya mulai jawab dari paling atas, Bapak Muammar Taufik ya, yang menanyakan mengenai peran BIM dalam meningkatkan dan memanage percepatan dan masa perawatan. Seperti itu ya Pak ya. Nah, izinkan saya share ulang share screen-nya sebentar. Oke, di sini tadi mungkin Bapak terlewat atau mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu ya. Ini saya jelaskan lagi mengenai konsep BIM itu. BIM yang berkonsep digital format dalam building proses itu kan ada banyak ya secara khusus, mulai dari 3 dimensi sampai 8 dimensi. Kalau tadi Bapak menanyakan mengenai peran BIM dalam peningkatan dan memanage percepatan, itu berarti munculnya dari BIM 4 dimensi dan 5 dimensi gitu ya. Karena 4 dimensi itu bisa mentranslate perencanaan dalam project ya, misalnya pakai Microsoft Project atau Primavera, itu bisa ditranslate menjadi time model gitu ya, yaitu schedule yang sudah diintegrasikan dengan modelnya gitu ya. Nah, di BIM 5 dimensi ini juga ada memanage percepatan, yaitu memanage-nya secara efisien dari segi waktu dan biaya gitu ya. Karena BIM 5D ini atau software kita, Kubikos ini kan BIM 5D ya, fokusnya pada cost model, sehingga model-modelnya ini bisa terintegrasi dengan cost yang lebih efisien. Jadi akan ada peningkatan dan memanage percepatannya juga gitu ya, karena sesuai pengalaman yang sudah sih, user yang tadinya QS-nya hanya 2, tapi bisa mengerjakan proyek yang sangat banyak. Jadi ada satu developer di
Bali ya. Ini saya jadi cerita ya. Tapi ini contoh realnya gitu ya. Jadi ada developer di Bali, itu mereka harus menyelesaikan 100 villa dan hanya memiliki 2 QS. Owner-nya itu bingung banget ya gitu karena 2 QS ini tidak memiliki background engineering gitu ya. Tapi mereka harus menyelesaikan 100 project. Akhirnya kita kenalkan Kubikos ini dan mereka berterima kasih sekali kepada Glodon karena dengan adanya software ini sangat membantu mereka dalam menyelesaikan perhitungan volume pekerjaan untuk 100 villa itu kurang dari sebulan padahal mereka nggak ada background sipil gitu ya. Jadi itu bagaimana saya coba menjelaskan peranan BIM dalam percepatan dan peningkatan manage percepatan ya dalam proyek konstruksi. Lalu kalau bicara masalah masa perawatan itu adanya di 6D ke atas ya, 7D ini sampai facility management model dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan di masa perawatan BIM 7 dimensi, tapi ini memang tidak menjadi fokus bahasan saya kali ini karena saya fokusnya hanya di BIM 5 dimensi. Tapi kalau bicara masalah apakah ada atau tidak, ya ada di BIM 7 dimensi gitu ya, sifatnya untuk facility management. Oke, selanjutnya kepada Bapak Budi Ridwan Siadari gitu ya, yang menanyakan mengenai BIM bisa dibebankan ke BOQ atau tidak gitu ya, Pak ya. Oke, ini kan idealnya sebenarnya tergantung owner ya, Pak ya. Ada owner yang memang sangat fleksibel dan bisa dimasukkan gitu karena ada aja gitu ya yang mau ownernya harus ada BIM-nya gitu, nggak apa-apa dimasukin BQ misalnya seperti itu gitu ya. Tapi yang selama ini terjadi sih justru pelaku jasa konstruksi itu mencari BIM sebagai investasi karena ROI-nya ini sangat tinggi ya, return on investment-nya gitu ya, dengan biaya yang dibanding nilai proyeknya itu sangat kecil bisa dibilang, tapi ternyata proyeknya itu menjadi menghasilkan sekali gitu ya, karena manfaat utamanya ini justru di profit sih. Jadi BIM 5 dimensi ini justru mendatangkan profit dan menganggap ini sebagai investasi gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya bisa dimasukin ke BQ atau tidak itu ya idealnya tergantung owner gitu ya. Tapi seperti itu jawabannya. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hidayat Karim ya mengenai perubahan di lapangan apakah bisa menjadi masukan terhadap as-built drawing gitu ya. Oke, ini saya coba menjawab. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya perubahan itu bisa pakai fitur revision ya seperti yang tadi saya sudah tunjukkan juga saat pemaparan saya. Jadi di fitur revision ini nantinya itu kan kelihatan gambar 3 dimensinya ya. Nah, gambar 3 dimensi yang selalu udah dirubah jadi yang misalnya dimensi kolomnya besar gitu ya. Nah, misalnya gambar revision ini kan udah dirubah menjadi 3 dimensi. Nah, ini bisa menjadi added value Bapak Ibu di sini selaku pelaku jasa konstruksi untuk sampaikan ke MK-nya atau ke owner-nya langsung gitu ya. Nah, ini kan bisa di-approve nanti sama mereka. Dari itu bisa menjadi as-built drawing mereka yang baru gitu ya. Jadi lebih ke situ sih. Kita ada fiturnya dan ini juga bisa membantu mendapatkan approval dari yang berwenang, entah itu MK atau owner gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Julius Rahman ya mengenai bisa di-share atau tidak materinya. Oke, mungkin ini saya langsung share aja di kolom chat ya untuk PPT-nya. Tapi nanti untuk videonya dan untuk hal-hal detail lainnya mungkin bisa minta langsung ke dari sisi Askumnas ya. Oke. Oke, untuk sekarang ini saya coba bantu share dulu di kolom ini. Bisa ya, bentar. Oke, ini sudah saya share. Mungkin nggak hanya Pak Julius aja ya, tapi mungkin yang lain juga bisa mendapatkan materinya. Terus di sini ada pertanyaan dari Pak Heru Susetio mengenai pelatihan, gitu ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, tadi pelatihan itu ada ya. Jadi kita ini bukan hanya menjual produk terus lepas gitu aja gitu ya, tapi kita juga ingin meyakinkan bahwa setiap user Glodon itu bisa menggunakannya. Karena tujuan kita ini kan mensosialisasikan penggunaan BIM ya. Karena kalau di negara lain ini udah menjadi sesuatu yang awam, bahkan menjadi suatu kewajiban gitu ya. Jadi kita sebagai pelaku jasa konstruksi tentunya ingin keep up dengan update-update yang ada, apalagi kita masih hidup di masa ini gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara masalah service, itu kita service plan-nya itu memang ada banyak gitu ya. Jadi
kalau misalnya bicara mengenai post purchase, misalnya sudah berlangganan nih, nah kita ada basic training. Basic training ini benar-benar dari nol Bapak Ibu. Ini basic training ada ya 3 hari ya, Rabu sampai Jumat jam 9 sampai 5 sore, seperti kerja aja gitu ya. Nah, Rabu sampai Jumat ini kita benar-benar belajar dari nol yang belum pernah tahu BIM sebelumnya gitu ya. Jadi basic training dan diakhiri dengan hari ketiga basic training itu akan ada tes kompetensi dasar gitu ya. Tes kompetensi berdasarkan materi BIM ya yang sudah dipelajari. Jadi nanti setelah lulus tes ini akan mendapatkan personal certification gitu ya, yang nantinya bisa dipakai buat tender atau bisa meningkatkan added value bagi pengguna-penggunanya dan sebagainya gitu ya. Itu basic training yang pertama. Tapi tidak berhenti sampai situ aja. Kita juga ada project guidance. Nah, project guidance ini sifatnya bantuan atau panduan dalam hal teknis yang dibantu langsung oleh Glodon dalam project Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya setelah lulus basic training ini, tim kita akan langsung minta ke Bapak Ibu bisa share nggak project yang kira-kira 2000 meter persegi, lengkap ada arsitekturnya, ada strukturnya, itu di-share ke kita. Misalnya dalam bentuk CAD gitu ya, di-share. Nah, nanti CAD ini akan kita pelajari dan kita pandu bersama. Ini biasanya yang paling disenangi ya. Jenis latihan ini yang paling disenangi karena gambarnya langsung punya Bapak Ibu sendiri. Jadi kan istilahnya terbantu secara langsung gitu ya. Boleh lama project lampau atau boleh yang ongoing project sekarang ini. Itu boleh. Kalau project guidance dilakukan akan ada pemberian company sertifikat gitu ya untuk menyatakan bahwa oh company ini sudah eligible untuk dikatakan sebagai usernya Glodon karena sudah bisa menggunakannya gitu. Dan latihan nggak sampai situ aja, tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita ada technical support di sini. Ya baik, terima kasih para peserta, Bapak Ibu. Pada sore hari ini tiba saatnya kita mengakhiri acara seminar ini. Semoga bermanfaat buat para peserta dan juga kami. Di mana kami juga minta dukungan dari Bapak, dari badan usaha maupun dari para kontraktor untuk mendukung bahwasanya Askumnas akan melakukan proses akreditasi tahun ini. Semoga lancar. Pada akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.